MI pasti sudah pernah mendengarkan namanya mata pelajaran sejarah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periode dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada peristiwa sejarah Rasulullah berdakwah di Mekah ini banyak melalui hambatan, banyak terjadi rintangan. Jadi tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Saya tanya dulu, kalian ini sebelumnya biasa tinggal di rumah, betul apa tidak? Betul. Sekarang kalian akan mulai merasakan suasana hidup di pondok. Artinya apa? Semua kalian mulai dibatasi. Makan minumnya terbatas, istirahatnya juga terbatas, main juga terbatas, ya, terutama main HP. Itu mulai hari ini sejak kalian mondok semua dibatasi. Ada yang betah tinggal di pondok? Betah, alhamdulillah. Ada enggak kesulitan? Ada enggak merasa kesusahan? Pasti ada. Terutama yang biasa tinggal di rumah, kalau mau makan tinggal makan. Ya. Cucian kadang-kadang sudah dicucikan orang tua. Tetapi sejak kalian mondok ini, semua itu akan kalian lakukan secara sendiri, secara mandiri. Berangkat dari itu, mari kita membayangkan bagaimana dulu Rasulullah SAW berdakwah banyak mengalami rintangan dan hambatan. Ada apa bentuk rintangan dan hambatannya? Dihina, dicaci maki, ditendang, dipukul. Tidak hanya hinaan dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Bahkan Rasulullah dan kaum muslimin yang lain mengalami kelaparan selama 3 tahun lamanya. Kalian pernah lapar selama itu tak? Paling laparnya dari jam 7, jam 9 nasi sudah ada. Betul apa tidak? Oleh karena itu, untuk mengetahui sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Oke. Kalian pelajaran ini untuk merefresh otak kalian yang sudah pernah ngaji dari tadi pagi. Sekarang kita bermain game dulu. Mau bermain game apa tidak? Sekarang kita coba kejadian kalian dulu, ya. Kita akan bermain game menyebutkan warna apa yang muncul di layar. Ayo ready? Ready. Alhamdulillah. Kita mulai. Bermain game? Ya. Kita sebutkan warna ini bersama-sama ya. Yang pertama, sebut warna. Bagus. Merah. Jeli. Kuning. Masih jeli juga. Hijau. Warna hijau. Warna hijau. Biru. Nah, sekarang saya akan memerintahkan kalian menyebutkan warna dari tulisan berikut ini. Siap? Siap. Sebutkan. Sekarang kita mulai. Mbak Guru akan menunjuk salah seorang dari kalian untuk membacakan tulisan warna yang muncul di layar. Siap? 呀。 Yang pertama. 呀。 Yang pertama. 呀。 Yang pertama. 呀。 Yang pertama. 呀。
Bagus. Hijau. Hebat, luar biasa. Selanjutnya biru. Kuning. Merah. Hijau. Cepat. Biru. Bagus. Lagi. Oranye. Betul. Nah, biru. Kuning. Alhamdulillah. Permainan kita. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pertama ini, ya. Elemen dalam pembelajaran kali ini adalah tentang periode dakwah Rasulullah SAW, di mana dalam elemen ini ada capaian pembelajarannya. Apa capaian pembelajarannya? Peserta didik mampu menganalisis visi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di mana. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi Sekarang sebelum kita memulai, Pak Guru akan menanyakan yang disebut dengan pertanyaan pemantik. Mulai dari sini nanti akan terbuka wawasan kalian. Yang pertama, untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia? Untuk menyempurnakan akal. Bagus. Ada lagi? Mengajarkan ketauhidan. Bagus. Membawa rahmat. Ya, bagus. Pertanyaan kedua, apakah julukan yang disematkan kepada masyarakat Mekah sebelum Islam? Hebat. Masyarakat jahiliyah. Ada yang tahu tidak kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka menyembah patung. Ya, luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk penghalangan dan rintangan terhadap dakwah Nabi SAW? Dicaci maki, dihina, dikubur, dan lain sebagainya. Bagus, kalian sudah ada pemahaman dasar. Sebelum kita memulainya secara aktif, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Kelompok yang pertama nomor absen 1 sampai dengan absen 4. Dan nomor absen 1 sampai absen 5. Kemudian kelompok 2 nomor absen 6 sampai 10. Kelompok ketiga nomor absen 11 sampai 14. Dan kelompok yang terakhir kelompok 4 nomor absen 15 sampai 18. Sekarang kalian silahkan mengatur, mencari temannya masing-masing, atur tempat duduknya. Ayo, kelompok kalian sudah terbentuk. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Selain kalian menggunakan buku paket, kalian juga akan Pak Guru tayangkan sebuah video sebagai sumber pembelajaran kita. Silakan disimak videonya baik-baik. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah atau 610 Masehi ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Surah Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah. Kalian sudah tonton videonya. Sekarang kalian mulai mengerjakan LKPD yang Pak Guru bagikan tadi. Waktunya kami berikan 20 menit. Setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas masing-masing selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Ayo mulai dikerjakan. Ya, bagus. Kelompok 2 juga bagus. Ya, 4. Waktunya sudah habis. Sudah jadi? Alhamdulillah. Setelah kalian mengerjakan LKPD, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita awali dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Oh iya, silakan maju. Kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya. Yang lain silakan menyimak. Saya dari perwakilan kelompok 1. Akan membacakan hasil diskusi kami. Misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah membangun manusia yang berakhlak mulia. Strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan, Rasulullah memberikan contoh perilaku mulia meskipun diperlakukan kasar oleh kaum Quraisy.
kedua, menetapkan target dakwah pertama dan utama. Strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan. Rasulullah SAW mengajak keluarganya dan sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Strategi ketiga, menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Rasulullah melakukan secara rahasia sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Strategi keempat, menegakkan hak asasi manusia. Rasulullah SAW tidak membedakan perilaku karena sesuatu sosial dan memerdekakan budak. Strategi kelima, mengurangi penindasan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke Habasyah. Ya, cukup. Luar biasa. Perwakilan dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Marilah kita berikan aplaus berupa tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok yang keempat. Silakan di sini. Hai semuanya. Hai. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Mohon disimak ya. Misi dakwah Rasulullah SAW menurut saya dengan teman-teman saya hasil diskusi kami adalah membangun manusia yang berakhlak mulia dan menetapkan target dakwah pertama dan utama, menyebarkan ajaran Islam di Mekah, menegakkan hak asasi manusia, dan mengurangi penindasan kaum kafir Quraisy. Dan strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan menurut hasil diskusi saya dengan teman-teman saya adalah Rasulullah SAW memberikan contoh perilaku mulia meskipun diperlakukan kasar oleh kaum Quraisy, dan Rasulullah SAW mengajak keluarga dan sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Rasulullah SAW secara rahasia melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan perlakuan karena status sosial dan memerdekakan budak. Dan hasil terakhir menurut saya dengan kelompok saya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Kalian semua sudah mengerjakan LKPD yang Pak Guru bagikan tadi. Sekarang untuk menguji pengetahuan kalian masing-masing, Pak Guru akan mengadakan kuis. Mau diberi kuis? Mau. Silakan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Soalnya akan saya tampilkan di layar. Sudah siap buku nulisnya? Siap. Kerjakan kuis yang akan Pak Guru tampilkan. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Soal yang kelima.
Silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menjawab 5 soal tersebut. Kalian mengerjakan kuis tadi, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan buku tugas temannya masing-masing, kemudian kumpulkan di depan. Setelah kalian mengerjakan kuis tadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru akan menanyakan kepada kalian tentang beberapa hal. Ya, di antaranya, ini termasuk pertanyaan refleksi namanya ya. Materi apa yang sudah kalian pahami? Luar biasa. Kemudian, materi apa yang menarik bagi kalian? Perjuangan Rasulullah SAW. Materi apa yang belum kalian pahami? Kenapa? Kenapa Rasulullah berdakwah secara diam-diam? Bagus, luar biasa. Ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat lagi. Luar biasa. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas, yang kalian bahas pada pertemuan hari ini. Ya, mengenai misi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada manusia. Karena pada waktu itu dalam konteks bangsa Arab, mereka menyembah berhala, bintang, bulan, roh-roh dan lain sebagainya. Rasulullah ingin meluruskan hal itu untuk mengajak menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah. Yang kedua, membangun manusia yang berakhlak mulia, di mana akhlak atau peradaban pada waktu itu secara sosial dan adabnya mereka sangat-sangat buruk. Rasulullah ingin meluruskan itu semua. Dan yang ketiga, menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Maknanya apa? Kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Pada hari setelah hancurnya dunia ini ada namanya kiamat. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia. Kesimpulan yang keempat, ya, Rasulullah ingin mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, tentang kejahilian itu sudah kalian sebutkan tadi. Banyak macamnya, baik dari segi agama, sosial, ya. Satu-satunya yang paling melekat pada ingatan kita adalah kebodohan mereka tentang menyembah berhala, kemudian mengubur anak perempuan hidup. Dan kesimpulan yang kelima, berlaku baik dan memuliakan manusia. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk pembelajaran ini, Pak Guru ingin salah seorang dari kalian bisa menyimpulkan
materi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo silakan siapa? Saya Pak. Oh silakan Adila. Oh maju silakan, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Adila. Ya silakan. Hai semuanya. Luar biasa dari Adila saya sudah menyimpulkan. Mari kita ambil pelajaran dari konteks dakwah Rasulullah SAW guna kita melawan stigma negatif terhadap ajaran Islam yang digaungkan oleh para misionaris atau para orientalis. Kita mulai menunjukkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang cinta kedamaian, tidak suka perpecahan, tidak suka konflik. Ya, kita mulai dulu dari asrama, kemudian bawa pulang ke rumah dalam pergaulan sehari-hari, tunjukkan bahwa kita ini adalah umat Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apa yang saya sampaikan ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya ada dari berasal dari diri saya sendiri. Sebelum kita menutupnya, mari kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW secara lebih mendetail. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.